Soalnya kalau misalkan kalian lihat lebih detail lagi nih, tadi pas dia endingnya sebelum diberhentiin wasit, dia tuh kayak teriak, bentar. Pertandingan tinju superstar knockout antara El Rumi dan Jeffrey Nicole yang digelar di Jakarta International Convention Center berakhir dengan kemenangan El Rumi melalui TKO. Laga itu dihentikan wasit bahkan sebelum ronde pertama selesai karena Jeffrey Nicole mengalami dislokasi bahu. Keputusan ini memicu protes dari kubu Jeffrey Nicole yang menilai penghentian pertandingan terlalu cepat. Menanggapi kontroversi tersebut, El Rumi menilai langkah wasit adalah keputusan tepat demi mencegah cedera yang lebih parah. Dari sudut pandangnya di atas ring, kondisi lawannya sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan. Bahkan, ia meyakini jika wasit tidak menghentikan laga, Jeffrey Nicole berpotensi terjatuh dan kalah KO. El Rumi juga menegaskan bahwa keputusan wasit memiliki dasar yang kuat, mengingat sang pengadil berlisensi internasional dari World Boxing Association. Ia mengaku sebenarnya ingin mengakhiri pertarungan dengan kemenangan KO, namun tetap menghargai keputusan yang mengutamakan keselamatan petarung. Menurutnya, olahraga tinju menuntut wasit untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para peserta. Terlebih, keduanya bukan petinju profesional, melainkan petarung dari kalangan influencer. Meski tidak sesuai harapan pribadinya, El Rumi menerima hasil tersebut dan memandangnya sebagai bagian dari sportivitas di atas ring. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. El Rumi lawan Jeffrey Nicole, menurut gue malam ini pertandingan yang sangat nggak seru gitu. 30 detik doang, ya selamat dah atas kemenangannya El. Tapi menurut gue nggak seru aja gitu, nggak seru. Jujur gue nggak tahu penghitungan sama wasitnya gimana atau gimana gitu. Kalaupun memang dislok ya, kalau memang dislok atau apa tuh tangan, kalau mau emang dihitungnya ke knockdown, hitung dari 1 sampai 10, nggak langsung diginiin, men. Lu kecewa gak jujur? Kecewa lah. Ya kecewa banget, bayar mahal banget itu, mahal banget buat gue, kan kita ngekos. Aneh bro, maksudnya gak langsung dihitung aja sampai 10, gak usah langsung diginiin. Jeffrey Nicole bingung, aku bingung, kok semua dari kita bingung guys. Ya, finally Jeffrey Nicole kalah lagi guys. Pertandingan yang tidak sampai 30 detik dimenangkan oleh El Rumi. Selama aku nonton tinju, kayaknya ini pertandingan yang paling tidak seru guys. Tapi selamat buat El Rumi yang udah menangkan rematch ini. Semoga tidak ada lagi rematch. Buat kalian yang nge-fit tinju, boleh di komen guys, apakah El Rumi memang pantas mendapatkan kemenangan tadi atau tidak. Bingung soalnya guys. Oh iya, kemarin katanya nggak pakai head juga. Guys, baru bangun tidur, semalam, abis nonton tinju seru, ya. Tapi kenapa ya sebagian ini mah di tinju pemainnya, kenapa yang menang suka merayakan dan yang kalah suka menjelaskan? Terus baru kayak 7 bulan udah di stopin gitu. Padahal kalau nggak mau kalah mah, udah mending main senam jumba aja, senam jumba. Kalau enggak senam pagi. Nah, mending gitu aja kalau menurut saya mah ya. Aduh, pakai copot segala lagi tangannya. Bang, semangat bang, ntar tinju lagi aja. UFC kata si abangnya, Abang Jeffrey. Singkat aja buat kalian ya fans-fansnya Jeffrey Nicole ya yang nggak terima Jeffrey Nicole kalah sama El Rumi ya bang ya. Nih dari interview, dari wawancara ini kita udah ngerti alasannya kenapa. Karena si Jeffrey Nicole nggak ngerti boxing pak. Dia sendirian bilang kalau dia nggak ngerti boxing, dia nggak ngerti apa-apa soal boxing. Mungkin nanti kalau misalkan dia mau duel lagi nih di match ketiga, mungkin bakal MMA gak boksingan lagi. Tapi selalu takut sama si Jeffrey Nicole nih pak ya, walaupun di acara-acara itu sama El Rumi. Siap, so yeah, gila emak nih. Kalau misalnya kalau punya kesempatan di Beyond, aku pengen lawan sama ini aku pengen lawan ini ya bang gue ya. Kalian tekin aku pengen lawan ini. Kita buktikan pemain futsal Liga 3 India melawan yang katanya pemain La Liga ini lebih sama lawanku. Jeffrey Nicole kalah cuma 38 detik dari El Rumi guys. Padahal di jilid pertama 2023 lalu itu duelnya sampai 4 ronde. Ini kok cuma nggak sampai 1 menit. Padahal video real saja bisa sampai 90 detik. Nah banyak nih komen-komen dari netizen. Katanya
kira-kira bakal nantangin lagi nggak nih jilid 3. Terus banyak juga ada lagi yang komen, ya ini sih kalah juga sama tokoh yang sama, kira-kira gitu deh. Nah, jadi di laga itu Jeffrey sih katanya dislokasi, jadi nggak sanggup lagi ngelanjutin pertandingan. Jadi kemenangan lah buat Elrumi ini. Ya, kita doain deh semoga cepat sembuh baunya, biar bisa nantangin lagi di jilid 3. Siapa yang bakal lu tunggu untuk ngelawan Elrumi? Coba kasih komen di bawah ya. Elrumi menang karena duit, karena bayar wasit. Itu kan Jeffrey Nicole belum ngalah. Kenapa wasit bilangnya udah selesai? Padahal Jeffrey Nicole itu cuman ngasih kode. Dia itu mau benerin handguard sama benerin bahunya. Kenapa wasitnya langsung bilang selesai? Itu kata fansnya Jeffrey Nicole. Tapi katanya fans Elrumi, kenapa Jeffrey Nicole udah 2 tahun latihan tinju mau lawan Elrumi belum tahu juga aturan tinju? Itu kata fansnya Elrumi. Menurut kalian gimana dengan pertandingan yang semalam tadi? Ya, yang cuma 30 detik Elrumi lawan Jeffrey Nicole. Coba kalian komen di sini. Ya, siapa di sini fansnya Elrumi, siapa di sini fansnya Jeffrey Nicole? Coba kalian komen di sini dan kalian jelasin alasannya. Coba kalian komen di sini guys ya. Silahkan. Nah, ini bener nih, Jeffrey vs Elrumi. Sebenarnya gue sama-sama respect, tapi gue dukung Elrumi karena dari pertama gue ketemu Superstar Knockout yang pertama, tujuan dia sangat mulia buat Palestina. Nggak tahu ya yang kedua ini buat apa. Tapi yang pasti kalian udahlah terima aja guys. Kalian tuh cuma nggak puas, makanya nyari-nyari alasan. Ini bener nih. TKO adalah singkatan dari Technical Knockout, yang dalam konteks olahraga tinju berarti penghentian pertandingan oleh wasit karena salah satu petinju dianggap tidak mampu melanjutkan pertandingan akibat cedera atau kelelahan yang berlebihan. Jadi, meskipun petinju yang dinyatakan TKO mungkin belum jatuh dan dihitung sampai 10, seperti dalam KO, wasit memutuskan bahwa melanjutkan pertarungan akan membahayakan petinju tersebut. Jadi ya, walaupun belum dihitung 10 kan alasannya 10 detik tuh kata coachnya Jeffrey. Tetap poinnya yang paling penting adalah intinya dislok. Kalau Jeffrey nggak dislok masih bisa lanjut. Kalau dislok udah pasti TKO. Gitu guys, udahlah terima aja. El menang. Well, ya gak ada yang gak mungkin gak kecewa lah ya. Lo bikin fightnya hampir 2 tahun lebih, cuman kayak endingnya bakal berakhir kayak gini. Siapa yang kagak frustasi? Gue juga jadi Jeffrey Nicole udah pasti frustasi cuy. Cuman ya emang sedih aja sih. Dan kalau misalkan kalian lihat nih, gue paham sih sudut pandangnya Jeffrey Nicole sih. Soalnya kalau misalkan kalian lihat lebih detail lagi nih, tadi pas dia endingnya sebelum diberhentiin wasit, dia tuh kayak teriak, bentar. Nah, tapi emang ya peraturan di boxing nggak ada timeout kecuali lo kena low blow atau wasit emang nentuin untuk bisa nih bisa nge-call timeout gitu loh. Dan kebetulan juga emang kayaknya di-slok beneran gitu loh bahunya si Jeffrey Nicole. Ya, cuman gue nggak tahu sih kalau emang si Jeffrey Nicole ini emang pengen pensiun dari tinju. Menurut gue sayang sih, kayak masih gue jujur aja sebenarnya ada yakin sih dia pasti punya lebih banyak lah yang bisa ditunjukin malam ini. Cuman emang lagi apes aja sih menurut gue. Namun ya kita lihat lah, karena Jeffrey juga kalau mau main MMA pun dia mungkin juga bisa gitu loh. We'll see apa yang bakal terjadi. Cuman sebenarnya sih kayak kalau gue jadi Jeffrey sih, gue bakal mungkin coba cari cara untuk lebih aktif lagi sih. Karena gimana gak kepo coba lu diberhentiin kayak gini. Rematch Jeffrey Nicole versus Elrumi. Cerita dimulai di Superstar Knockout Vol 1. Jeffrey Nicole mainnya agresif banget. Elrumi main aman kayak anak SMA pas ujian nyontek dari sebelah. 4 ronde mereka saling lempar pukulan, tapi ujung-ujungnya juri kasih nilai lebih ke Elrumi. Hasilnya Elrumi menang angka. Netizen bilang, oke lah lumayan seru. Episode kedua, rematch
9 Agustus 2025. Nah ini plot twistnya guys. Rematch di Superstar Knockout Vol 3 bawa-bawa sabu ICB. Semua penonton udah siap nonton 4 ronde seru. Baru mulai 38 detik udah selesai. El Rumi langsung TKO-in Nicole karena bahu Nicole mogok kerja alias dislokasi. Penonton bengong, loh ini bayar tiket atau bayar parkir? El Rumi angkat sabuk, Nicole angkat tangan sambil meringis, dan wasit angkat pertandingan. Pertarungan pertama kayak film Marvel, durasinya panjang, endingnya lumayan puas. Pertarungan kedua kayak iklan YouTube yang bisa di skip per 5 detik. Tapi ini nggak bisa diulang. Faktanya El Rumi menang 2 kali, tapi cara menangnya benar-benar beda. Yang pertama lewat strategi, yang kedua lewat kecepatan speedrun boxing.